Om Swastiastu. Hai, perkenalkan nama saya Niputu Denggita Pratiwi dengan NIM 036. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu menjelaskan tentang sirkulasi darah pada janin serta refleks pada bayi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah pada janin. Nah, darah yang mengandung oksigen serta nutrisi yang berada di plasenta akan mengalir ke vena umbilicus. Nah, dari umbilicus ini akan mengalir ke vena cava, ke ductus venosus. Nah, dari ductus venosus ini sebagian darah akan mengalir ke vena cava inferior. Nah, dari vena cava inferior ini akan mengalirkan darahnya ke atrium kiri, serta dari faktor fisiologis juga akan mengalir melalui foramen oval ke atrium kiri. Nah, foramen oval ini adalah rongga-rongga yang menghubungkan atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan yang mengandung darah akan mengalir ke ventrikel kanan, lalu akan berproses ke mengalirkan darahnya ke aorta. Lalu dari atrium kiri sebagian darahnya akan mengalir ke ventrikel kiri, lalu membawa darahnya ke vena cava superior. Nah, pada saat di dalam rahim, vena cava superior ini vena cava superior ini akan berkembang karena paru-paru pada saat janin itu cuma berkembang tetapi tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka darah yang berada di vena cava superior ini akan menuju ductus arteriosus yang akan mengalirkan darahnya ke aorta. Nah, di dalam aorta ini darahnya yang mengandung oksigen serta nutrisi akan mengalirkan ke seluruh tubuh janin. Nah, sel-sel sisa yang mengandung sedikit oksigen serta nutrisi akan mengalir ke plasenta melalui dua arteri umbilicus melalui ke plasenta. Nah, dari plasenta itu akan lagi mengalir ke janin, begitu seterusnya. Nah, pada saat janin lahir, maka paru-paru akan melaksanakan tugasnya dengan spontan, yaitu bayi akan menghirup udaranya dengan spontan. Maka dari itu vena cava superior ini serta ductus arteriosus ini tidak akan berfungsi lagi karena paru-paru pada bayi pada saat sudah lahir akan berkembang dengan sempurna. Lalu serta foramen oval yang menghubungkan antara atrium kanan dan atrium kiri ini juga tidak akan berfungsi lagi pada saat bayi sudah lahir. Serta pada saat bayi sudah lahir, plasenta akan dipotong dan diikat, maka oksigen serta nutrisi yang akan diterima pada bayi pada saat lahir itu sudah tidak melalui plasenta lagi, tetapi oksigennya melalui dia menghirup paru-paru dengan menghirup oksigen dengan paru-paru serta menerima nutrisi itu dengan bantuan sang ibu melalui ASI. Maka dari itu arteri umbilicus serta ductus venosus ini sudah tidak berfungsi lagi. Selanjutnya kita akan bahas tentang refleks pada bayi. Nah, sesudah dilahirkan bayinya,
kita perlu untuk mengecek refleks pada bayi apakah bayi itu sehat serta meresponnya dengan baik. Yang pertama kita bisa mengeceknya dengan mengecek refleks menghisap. Refleks menghisap ini terjadi sampai umur usia bayi itu 3 bulan. Dengan cara kita masukkan jari kita atau bisa dengan jari kelingking atau jari telunjuk kita ke langit-langit sang bayi. Maka coba kita lihat responnya apakah bayi menghisap dengan kuat atau tidak. Lalu selanjutnya refleks mencari puting. Nah, kita bisa mencobanya dengan memberikan rangsangan di sekitar bibir bayi. Lalu kita lihat apakah bayi tersebut mencari rangsangan yang kita berikan. Biasanya bayi akan meresponnya dengan membuka mulut serta mencari rangsangan yang kita berikan. Selanjutnya ada refleks moro atau tengkejut. Biasanya ini terjadi sampai umur 4 bulan. Refleks moro ini akan biasanya kita uji itu dengan membalikkan tubuh bayi secara tiba-tiba atau bisa dengan tangan kita yang berada di bagian punggung serta bagian belakang kepala bayi itu kita lepaskan tiba-tiba, lalu diamkan beberapa menit, maka apakah bayi itu meresponnya dengan menangis atau tidak, atau bisa menggerak-gerakkan tangan dan kakinya. Serta ada refleks plantar. Nah, refleks plantar ini terjadi sampai umur 12 bulan. Refleks plantar ini kita bisa mencobanya dengan ini, umpamanya telapak kaki sang bayi kita coba dengan menggosok-gosokkannya, apakah responnya itu jempolnya itu ke atas serta jari-jari yang lainnya itu meregang. Lalu refleks tonik refleks neck asimetris biasanya terjadi sampai umur 6 bulan, yaitu biasanya dengan kita coba bayi menengok ke samping, lalu apakah gerakan lanjutannya itu tangan misalnya kita menghadap ke kanan, lalu tangan kanan akan lurus serta tangan kirinya akan menekuk. Lalu ada refleks Babinski yang sampai umur 6 bulan. Nah, misalnya kita itu mencobanya dengan menggosok-gosokkan jari kita ke telapak kaki, apakah dia itu merespon dengan menggenggam erat jari kita atau tidak. Selanjutnya ada refleks plecing yang biasanya ini berlangsung sampai usia 3 bulan. Kita bisa mencobanya dengan cara berdirikan sang bayi dengan memegang ketiaknya, lalu apakah sang bayi itu meresponnya dengan cara belajar berjalan atau tidak. Lalu ada teknik refleks placing. Selanjutnya ada teknik refleks placing yang terjadi sampai usia 2 bulan. Nah, sama dengan refleks yang tadi yaitu belajar berdirinya, tetapi ini kita mengujinya dengan berdiri di atas meja atau di dataran yang lainnya. Yang terakhir ada refleks Golan yang sampai berumur 3 bulan, yaitu kita bisa mencobanya dengan tengkurapkan bayi untuk merangsang ya, saya tahu, saya juga masih menyanyikan. Untuk merangsang bayi merangkak. Misalnya kita dengan tengkurapkan bayi itu, kita usap-usap sisi punggung bayinya, lalu lihat respon sang bayi. Apakah bayi itu
menggoyangkan pinggulnya serta kakinya atau tidak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om. Halo.